pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Hari ini yang memimpin bacaan surat Al-Fatihah yaitu ada siapa di sini ya? Ini ada Mbak Lailatul Syifa. Silahkan Mbak Lailatul Syifa untuk dipimpin membaca Al-Fatihah gitu. Halo Mbak Mari teman-teman membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Lailatul Syifa. Nah, oke teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah nampak? Sudah. Sudah. Nah, hari ini kita di pertemuan kedua, alhamdulillah ya, di libur-liburan ini kita bisa belajar gitu. Sebentar lagi kalian akan masuk sekolah, hari Senin kalau tidak salah ya. Tapi kayaknya tidak ada tatap muka, jadi pembelajarannya daring, masih daring. Nah, hari ini kita akan belajar permasalahan yang berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai konsep dan cara perhitungan integral tak tentu. Dan kalian kemarin juga sudah berlatih mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan. Meskipun ada beberapa yang masih belum mengumpulkan. Nah, kita review sedikit ya yang pembelajaran kemarin. Saya ambilkan tablet dulu. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan soal ini. Sekarang coba kita bahas ya, gitu. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Cara mengerjakan soal seperti ini itu seperti ini. Jawab gitu berarti. Maka f aksen x itu sama dengan fx. Nah, ini sama ini itu sama. Sehingga f aksen x itu sama dengan ininya fx-nya berapa, yaitu 5x pangkat 4. Nah, kemudian kita cari anti turunannya. Nah, anti turunan kan seperti ini. Fx sama dengan ini berapa integralnya anti turunannya, yaitu x pangkat 5 plus c. Nah, seperti ini. Apakah kalian masih ingat dengan bentuk seperti ini? Jika ada integral a x pangkat n dx, itu sama dengan berapa? Sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c. Nah, seperti ini ya. Misal saya punya soal yaitu gini, A sama dengan
integral 2x pangkat 3 dx. Maka integralnya sama dengan berapa? 2 per 3 ditambah 1 sama dengan 4 x pangkat 4 plus c. Nah, ini bisa disederhanakan kan? Nah, seperti itu ya. Sampai sini juga sudah cukup gitu. Kemudian jika ada seperti ini bagaimana? Integral berapa itu? X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dx. Nah, ini sama gimana ngerjainnya? Yaitu seperti ini jadi ya. Jadi sama dengan ini integral. Berarti ini kita integralkan gitu. Berarti 1/3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian ditambah 1 ini kita integralkan 1/2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3 plus C. Nah, sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah, seperti ini. Jika ada bentuk penjumlahan atau pengurangan, sama saja sifatnya. Nah, jika seperti ini bagaimana? Kemarin di soal nomor 3, kalian yang A itu ada seperti ini. Nomor 3, A sama dengan integral X akar X dx sama dengan ini bagaimana kemarin? Bagaimana ayo? Bagaimana? Yaitu kita rubah dulu bentuk akarnya. Akar ini pangkatnya berapa? Berarti sama dengan integral X kalikan X pangkat berapa? Pangkat? Halo? Cici? Siva? Ada orangnya tadi ini? Pangkat berapa? Pangkat? Halo? Setengah. Ya, pangkat setengah. Nah, dx. Setelah ini bagaimana? Nah, kalian kan di kelas 10 belajar sifat. Jika ada bentuk A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu menjadi gimana? Menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, kita gunain sifat itu di sini ya. Berarti integral X pangkat 1 ditambah setengah dx. Nah, setelah itu berarti integralnya berapa? 1 ditambah 1/2 sama dengan 3/2 dx. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal integralkan saja, yaitu 1/3/2 ditambah 1 X 3/2 plus C. Nah, ini berapa? Berarti 3/2 tambah 1 itu berapa itu? 5/2 X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini kita diapakan ini biar menjadi itu? Berarti
sifat gini loh, 1/1, kemudian dikalikan 2/5 X 3/2 plus C. Nah, sama dengan 2/5 X 3/2 plus C. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, kemarin ini yang banyak yang salah gitu. Ya, bukan salah sih, kurang tepat gitu, kurang tepat sedikit gitu. Yang di sini sulitnya di mana kemarin? Di mananya, Dedek? Halo? Ini gimana ini kemarin? Bapak hasilnya berarti? Kita bahas ya. Nah, jika ada bentuk seperti ini, kalian kan di kelas 1 kan sudah belajar itu yang bilangan pangkat itu. Jika ada bentuk A pangkat M per A pangkat N, itu kan sama dengan A M diapakan ini ya? Dikurangi ya? Iya dah. Gimana yo? Jika A per M, A pangkat M, kemudian per A pangkat N itu gimana berarti itu sifatnya itu? A pangkat M dikurangi N ya. Berarti A pangkat M dikurangi N. Nah, seperti ini. Kalian tanya ya nanti kalau tidak paham gitu. Nah, jika seperti ini, berarti kita rubah dulu. Integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 5x ditambah 5. Kemudian di sini x pangkat berapa ini? Pangkat negatif 1. Ya. dx. Nah, kemudian sama dengan berarti ini kita gunain sifat yang di apa itu yang penjumlahan yang tadi loh. Ini kan sudah kita rubah ke bentuk seperti ini. Jadi ini kan terus kita gunain jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N itu kan sama dengan A M ditambah N. Nah, ini kan variabelnya sama. Berarti menjadi integral 4x pangkat 3 ditambah negatif 1. Ya kan? Kemudian ditambah 2x pangkat 2 ditambah negatif 1. Kemudian dikurangi 5x. 5x. Ini kok gini pokoknya. 5x 1 ditambah negatif 1. Kemudian ditambah 5x pangkat 0 ditambah negatif 1 dx. Nah, ini tinggal kita hitung aja gitu. 4x 3 ditambah negatif 1 sama dengan berapa? Berarti 4x pangkat 2. Kemudian ini berarti berapa ini? 2 ditambah 1 berarti 2x. Nah, ini berapa? 0 kan? 5. Kemudian ini berapa? Ditambah, ini berapa ini? Yang salahnya itu di sini loh. Banyak anak-anak itu. 5 x pangkat negatif 1 dx. Nah, setelah itu kita integralkan kalau sudah sampai sini. Berarti ini kita integralkan menjadi 4/3 x pangkat 3 ditambah 2/2 x pangkat 2 dikurangi ini berapa? 5x berarti ya. Ditambah ini berapa ini?
Kalau ada bentuk seperti ini kemarin jawabannya itu gimana itu? Kan ada lentennya itu ya. Berarti sama dengan 5 len X plus C. Nah, seperti ini. Sama dengan, nah 4/3 X pangkat 3. Ini sama dengan 1, 2 dibagi 2, 1. Berarti X pangkat 2 min 5X plus 5 ln X plus C. Nah, jawabannya ini. Teman-teman kemarin itu ininya nggak ditambahin. Nah, oke ya, sampai situ ya. Lanjut lah ini. Sampun. Oke. Nah, kemudian ini di penerapan integral itu identik dengan kecepatan. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal tentang kecepatan maksimum, mencari kecepatan maksimum setelah berapa detik gitu ya. Nah, identik dengan kecepatan kalau di penerapan integral tertentu itu. Seperti yang dapat kalian lihat di modul kalian gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menyelesaikan soal atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan konsep integral tak tentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini IPK-nya bisa dilihat. Kemudian, nah, penerapan integral tak tentu itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu menentukan persamaan fungsi asal, kemudian yang kedua menentukan persamaan kurva, yang ketiga yaitu penerapan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kita akan belajar menentukan persamaan fungsi asal. Integral tak tentu dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu fungsi asal fx jika diketahui f turunan pertama x dan fungsi dari a. Nah, yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menentukan fungsi fx jika diketahui tentang garis singgungnya. Nah, seperti itu M sama dengan dy per dx sama dengan y integral dari dy per dx dx. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh suatu benda. Nah, ini ada persamaannya yaitu rumusnya Vt fungsi dari T sama dengan S turunan pertama dari T. Ini apa ini? V itu apa biasanya? Di dalam fisika itu disebut apa biasanya itu? V adalah kecepatan. Nah, ini adalah kecepatan. Kalau S itu apa S itu? Jarak. S jarak ya, jarak suatu partikel setelah waktu gitu biasanya. Nah, kemudian kalau A ini identik apa ya biasanya A itu? Percepatan ya. Nah, sudah ya. Jadi Vt itu sama dengan S jarak turunan pertama dari T. Kemudian kalau percepatan itu sama dengan S turunan kedua. Nah, karena di sini adalah turunan kedua dari T atau sama dengan kecepatan turunan pertama. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar cara menentukan fungsi asal fx jika diketahui f aksen x dan f fungsi dari a. Nah, langkah pertama yaitu fungsi asal fx itu sama dengan integral turunan pertama dari x sama dengan turunan pertama dari x dx. Nah, setelah ini baru kita substitusikan nilai x itu sama dengan a. Nah, untuk mendapatkan nilai c atau nilai konstantanya itu. Kemudian barulah diketahui persamaan. Nah,
Sampai sini bingung atau gimana? Halo? Boten. Boten. Lanjut ya. Nggih. Nah, ini kita contoh soal aja biar tidak. Loh. Semoga enggak diminta ya. Nah, tentukan f fungsi asal jika diketahui ini. Nah, bagaimana mengerjakannya? Yaitu seperti ini. Tadi kan yang pertama, langkah yang pertama tadi kan bahwa fx itu kan sama dengan integral f aksen x dx. Nah, dari kita tuliskan nilai ininya, yaitu integral 6x ditambah 2 dx. Nah, berapa integral dari 6x plus 2 dx itu? Berapa? 6 per berapa? 6 per berapa? 6 per 2 x pangkat 2 plus 2x plus c. Nah, ini 6 bagi 2, 3. X pangkat 2 plus 2x plus c. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini, kita gunakan langkah yang kedua, yaitu f ini ya. Di sini kita batas f min 2 itu sama dengan ini kita kesinikan 3 min 2 pangkat 2 ditambah 2 min 2 plus C. Nah, karena ini itu sama dengan 5, karena nilai F min 2 itu sama dengan 5, maka 5 sama dengan ini min 2 pangkat 2 berapa ini? Min 2 pangkat 2, 4. 4. Ditambah, ini kali ini berapa? Min 4. Negatif 4 plus C. Nah, ini sama dengan 3 kali 4, 12. Dikurangi 4, ditambah C. C-nya berapa? C-nya sama dengan? Min 3. Min? Ya, benar. Min berapa? Min? Min 3. Ya, min 3. Nah, sehingga kesimpulannya jadi didapatkan gimana kita tulisnya? Jadi didapatkan fx itu sama dengan ini kita tulis ya 3x pangkat 2 ditambah 2x plus E. Ini kok plus E, negatif ini. Kan C-nya positif atau negatif? Enggak hilang sih. Nah, berarti negatif 3. Nah, jadi seperti ini cara ngerjainnya. Itu sekarang yang B. Silahkan kalian coba lalu difoto ya. Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu berapa ini? 5 menit ya. Yang B silakan dicoba.
Bagaimana semuanya? Bisa tah? -1. -1 Kak. Artinya -1. samanya ya, persamanya. N-nya -1. Nah, nanti difoto ya jawabannya, dikirim ke grup, di grup kelas, biar nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut, oke? Iya, Kak. Nah, ini soal yang nomor berapa ini? Nomor 5 kalau nggak salah. Iya, nomor 5. Ini ada 2 versi jawaban kemarin itu pengerjaannya teman-teman semuanya. Ada yang 6, ada yang 4, dan ada yang tidak memenuhi gitu. Gimana gitu. Nah, kita bahas. Nah, ini salah satu penerapan integral tak tentu. Jadi, cara mengerjakan kayak begini, itu kita tulis terlebih dahulu. Gini ya. Jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T diberikan oleh fungsi ST sama dengan 1/4 T pangkat 4 dikurangi 3/2 T pangkat 3 dikurangi 6 T pangkat 2 ditambah 5 T. Berapakah kecepatan maksimum mobil tersebut akan tercapai pada berapa detiknya gitu. Pada saat berapa detik. Nah, diketahui kan ini soal cerita, pasti kan ada diketahui gitu biasanya. Waktu T gitu ya. Waktu T. Kemudian S T-nya sama dengan 1/4 T pangkat 4 min 3/2 T pangkat 3 min 6 T pangkat 2 plus 5 T. Nah, kemudian ditanya kecepatan maksimum mobil. Kecepatan max mobil pada saat detik. Nah, dari sini kita kan tadi tahu ya, tahu bahwa VT itu kan sama dengan D ST per DT. Nah, VT kan tadi sama dengan turunan pertama dari ST. Nah, itu kan sama dengan kita substitusikan ke sini ST-nya. Berarti D per 1/4 T pangkat 4 dikurangi 3/2 T pangkat 3 dikurangi 6 T pangkat 2 plus 5T. Nah, ini per DT. Kita turunkan ini. Berapa ini jika diturunkan? Berarti gimana kalau nurunkan kemarin? 1/4 T pangkat 4 turunannya berapa? T pangkat 3. Kemudian ini jika turunkan berapa? Sama dengan 9
per 2 T pangkat 3. Iya lah. 3 atau 2 ini? 2 ya. Nah, kemudian ini dikurangi. Ini 12 T plus ini berapa? 5. Nah, ini turunan pertamanya dari ST gitu. Ada yang bingung dari sini? Atau paham semua di sini? Halo? Bagaimana, Dedek? Bingung? Bingung, Kak. Nggih, Nah. ulangi. Nah, gini loh, gini. Kan ini kita turunkan. Kemarin kan kalian sudah belajar turunan. Jika ada bentuk A, X pangkat N, itu jika diturunkan ini menjadi N dikalikan A, X, N min 1. Ya kan? Kita terapkan di sini. Nah, kan tadi kita sudah belajar bahwa VT itu sama dengan turunan pertama dari ini. Berarti ini kita turunkan agar bisa agar sama dengan VT itu. Sehingga kita turunkan ini kan 4 dikalikan 1/4 itu kan sama dengan 1. Dan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti menjadi 3 T pangkat 3. Kemudian ini kita kalikan di sini, berarti 3 dikalikan 3/2 itu sama dengan 9/2. Kemudian ini kita tulis T, 3 dikurangi 1 itu kan sama dengan 2. Kemudian dikurangi 2 dikalikan 6 sama dengan 12. T, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sedangkan ini kemudian ditambah 5, itu kan ini kan pangkatnya 1. 1 dikali 5 kan 5. Kemudian T-nya kan pangkatnya 1. 5 T pangkat 1 itu kan jika diturunkan kan menjadi 1 kali 5 T 1 dikurangi 1 kan 0. Sehingga ditulis 5 saja gitu. Bagaimana? Apakah masih bingung? Boten. Alhamdulillah. Gitu. Lanjut ya. Lu nggak cukup slide-nya, Rek. Oh, gimana? Kita lanjut di atas sih. Kemudian kan sudah diketahui tadi bahwa VT-nya itu sama dengan T pangkat 3 min 9/2 T pangkat 2 min 12T plus 5. Nah, kecepatan maksimum di sini kita tambahin, kita tulis ya. Kecepatan maksimum akan tercapai jika percepatannya itu sama dengan 0 atau A, B-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita harus mencari dulu berapakah AT-nya ini. Nah, jika sudah diketahui VT-nya, maka kita tinggal gunakan ini yang ini. Kan tadi A, T, itu kan sama dengan V aksen T. Nah, ini kita turunin lagi ini. Jika ini kita turunkan, menjadi berapa ini? Kita turunkan ini. Sama dengan apa ya? Gini. Ini sini di sini. Sama dengan D T pangkat 3 min 9/2 T pangkat 2 min 12T plus 5. Nah, ini kita turunkan untuk mencari AT-nya. Berarti ini kita turunkan berapa ini? 3 T pangkat 2 ini dikurangi 2 kali 9/2 berarti menjadi 9 T pangkat 1 kemudian dikurangi 12 saja ini. Nah, seperti ini ya. Didapat seperti ini. Kemudian AT-nya diketahui ini AT-nya.
dapatkan ini. Nah, jika tadi kan kecepatan maksimum akan tercapai jika AT-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita tuliskan di sini AT-nya kan ini, berarti 3T pangkat 2 dikurangi 9T min 12 itu sama dengan 0. Ini ya, AT sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan di sini. Untuk mempermudah faktoran, kita bagi berapa biar angkanya ini semuanya kecil. Berapa kira-kira? 3. Nah, pintar. Dibagi 3 ya. Sehingga ini bagi 3, bagi 3, bagi 3 menjadi T pangkat 2 min 3T min 14 sama dengan 0. Berapa faktornya? Berapa faktornya? T? Berapa ini? Ya, itu kok 14 loh, Pak. Dari mana? Oh Kan iya. 12. Astagfirullah. 4. Makasih, makasih. Nah, ini 4 ya. 4. Nah, kita faktorkan, berarti faktornya T plus 1. Kemudian T negatif 4. Gitu ya. T kali T, T pangkat 2. T dikalikan min 4T. Min 4T, T1 dikalikan T, T, kemudian plus 1 dikalikan min 4, berarti kan ini. Nah, sama kan? Sehingga, ini. Nah, sehingga T-nya itu sama dengan berapa T-nya? Sama dengan negatif 1 atau ini atau ya. Kalau dan itu gini kalau nggak salah. Dan itu gini. Nah, T-nya sama dengan 4. Nah, jika T-nya itu sama dengan negatif 1, itu tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memungkinkan adalah T-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, gimana? Jadi, kecepatan maks dapat dicapai T sama dengan 4. Nah, itu ya. Ini kesimpulannya. Oke. Sampai sini gimana? Paham. Oke. Paham. Lanjut ya. Nah, ini yang kedua yaitu menentukan persamaan kurva. Kalau menentukan persamaan kurva di soal kemarin itu ada di soal nomor 4. Tapi teman-teman itu jawabnya gitu. Ya nggak salah sih, kurang tepat, masih kurang tepat lah gitu. Nah, karena belum dijelasin gitu. Jika diketahui dy per dx, ini kan turunan ya, dy per dx, dan sebuah titik pada suatu kurva, nah, jika diketahui ini, kemudian ada titik juga, maka persamaan kurvanya itu y sama dengan fx. Nah, y-nya itu sama dengan integral dari ini, atau sama dengan integral f turunan pertama dari x dx sehingga sama dengan ini. Nah, sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Halo? Nah, langsung ya. Contoh soal biar lebih konkret gitu. Nah, kan diketahui, tentukan persamaan kurva, diketahui ini kan, nah diketahui ini diketahui ini, kemudian diketahui ini titik, nah titik. Nah, bagaimana ini ngerjainnya gitu? Jadi seperti ini.
Ini soal apa pirose iki? Ini kok. Jadi gini ya. Ini itu kan tadi itu y itu kan sama dengan fx. Nah, untuk mencari fx itu kan tadi sama dengan y itu sama dengan integral dari ini kan, integral dy per dx, ya kan? Nah, gini kan nggak salah. Ya. Nah, sama dengan ini berapa? Yaitu integral 3x pangkat 2 plus 2 dx. Nah, ini berapa integralnya ini? Berapa ini integralnya? Sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa? Halo? Halo. Ya, sama dengan berapa ini? Integral 3x pangkat 2 plus 2 dx itu. Berapa? 3 per berapa ini? Ayo. 3 per 3. Nah, pintar. X pangkat 3. Pangkat 3. Ini 2. Plus 2x. X. Berapa ini? dx. C gitu ya. Kan diintegralkan kok dx lagi gitu. Nah, ini kita coret-coret dengan x pangkat 3 plus 2x plus c. Nah, kalau sudah sampai sini bagaimana? Nah, kan tadi itu melalui titik. Y ini kan didapatkan. Y itu kan sama dengan ini. Kita substitusikan nilai titik ini, titik itu kan sama dengan 2, negatif 1. Nah, yang jadi Y mana, yang jadi X yang mana? Ayo, Y-nya berapa Y-nya? Y-nya berapa ini? Y-nya negatif 1. Kalau X-nya berapa? Nah, pintar. Ini X, ini Y ya, jangan kebalik. Jadi didapatkan kan tadi bersamanya ini Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X plus C. Nah, Y-nya kita tulis di sini negatif 1 sama dengan ini berapa? 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 plus C. Nah, sama dengan negatif 1 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ditambah 4 ditambah C. 8 plus 4 plus C. C-nya berapa? 1. Berapa? 8 tambah 4, 12. Min 13. Iya dah. Min 13. Oke. Kok hilang ya? Oh ya. 8 ditambah 4 itu kan 12. 12 pindah ke sini nanti min 13 ya. Min 13. Nah, C-nya diketahui min 13. Yang ditanyakan persamaan kurva. Kemudian jadi kalau sampai sini belum selesai ya, belum selesai. Jadi persamaan kurva itu sama dengan Y sama dengan ini kita tulis kembali ya. Kita tulis di sini X pangkat 3 plus 2X plus E. Berapa C. itu? C-nya berapa? Min 13. Nah, tahu ini kan 13 kan tadi. Nah, ini fungsinya persamaan kurvanya. Nah, sampai sini bagaimana? Paham. Nah, ini yang kedua bisa dibuat latihan ya, kayak tadi nanti di foto. Ya. Oke? Nggak sulit kok. Nah, ini soal yang kemarin nomor 4. Teman-teman semuanya itu
menggunakan kemiringan gradien gitu ya. Nah, bagaimana mengerjakannya seperti ini? Ada yang mau nyoba dan ngerjain lah. Barangkali lewat itu coret-coret itu. Kan ada itu di Zoom. Kita bahas aja ya. Oke. Nah, diketahui titik itu sama dengan 8,6. Nah, kemudian di sini diketahui turunannya. Kan tadi Y itu kan sama dengan dari integral F aksen X dx. Nah, gini kan? Kan diketahui berarti kan. Berarti F aksen X sama dengan 1, 3 akar X. Nah, gini kan? Ditanya persamaan kurva. Nah, ya. Terus ya dijawab. Berarti jawab Y itu kan sama dengan yang di atas integral F aksen X. Gini kan? Nah, sehingga Y itu sama dengan integral 1/3 X dx. Nah, gini. Y sama dengan integral. Ini kita rubah menjadi berapa ini? Biar angkanya nggak kayak gini gitu loh tampilannya. Gimana ya berarti? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, karena ini kan gini. Jika ini kan pasti nanti hasilnya negatif. Berarti gini. X pangkat 1/3 negatif 1/3 dx. Ada yang bingung ini dari mana? Bingung. Nah, Bingung, Pak. karena 3x ini jika dirubah itu menjadi ini kan pangkat 3. Kalau akar x ini kan 2, berarti kan menjadi x 1/2. Kalau ini 3 berarti x 1/3. Nah, karena ini di bawah berarti kan negatif gitu ya. Berarti sama dengan x negatif 1/3. Jadi seperti ini. Oh, Oke? oke. Sip. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ya mudah, kita integralkan saja gitu. Y, berapa integral dari ini? 1/-1/3 ditambah 1 X negatif 1/3 ditambah 1 plus C. Berapa ini? Berapa ini? Negatif 1/3 ditambah 1. 2/. Iya tak? Kita samakan penyebutnya. Kok 1/6? Kita samakan penyebutnya. Ini berarti 3/3 gitu. Berarti min 1/3 ditambah 3. Berarti berapa? 2/3 ya? Oke. Nah, 2/3 X 2/3 plus C. Nah, kemudian Y sama dengan ini berapa menjadi berapa ini? Yang tadi kalau pembagian ini 3/2. ya tinggal dibalik X pangkat 2/3 plus C. Nah, sampai sini itu belum selesai. Ini masih belum selesai. Nah, kemudian karena melalui titik 8,6 maka nggak ada slide-nya Wisan, habis. Di sini aja lah, dimatiin. Nah,
8,6 kita tinggal substitusikan nilai X, Y-nya itu ke sini ya. Berarti menjadi berapa? Y-nya ini berapa ini? 6 sama dengan ini X 2/3. Berapa itu? 3/2. 3/2. 8 pangkat 2/3. Oh, 2/3 plus C. Nah, 6 sama dengan ini berapa ini? 8 pangkat 2/3 itu sama dengan berapa? Berapa? Tahu. Nggak tahu. Nah, ingat-ingat gini sifat ini. Jika ada A, M, tak lorong N, itu menjadi gimana berarti? Menjadi Kali. A, Dikali. M dikali N. Pintar. Nah, ini kita jadikan pangkat berapa menjadi ini? Kalau 8 itu menjadi berapa? 2 pangkat 3. Nah, Pangkat 3. kemudian ini kita tulis ya di luarnya 2/3. Nah, kalau dikalikan kan ini kali ini kan bisa dibagikan. Nah, jadi tinggal 2 pangkat 2. Iya kan? Ya. Sama dengan 4 berarti ya. Oh, 3/2 kalikan 4 plus C. Nah, 6 sama dengan ini berapa? 2. 2 kali 3? 6. 6 plus C. C-nya berapa? Berapa? 1. Masa 1 sih, Rek? 6 kok. Berapa, ayo? 0. Nah, ini lucunya. Iya. C-nya 0. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Tinggal dikit. Jadi, kesimpulannya, kan soal cerita kan pasti ada kesimpulan. Dikit ditanya, jawab jadi gitu ya. Jadi, biar bagus gitu. Jadi, persamaan kurva itu sama dengan berapa ini berarti? Gimana? Ini kita tulis, tapi C-nya kita ganti dengan nilai ini. Berarti Y sama dengan 3/2 X 2/3 plus 0. Nah, gini. Oke ya, paham dah? Maaf, Rek, kalau oret-oretannya jelek gitu. Nanti dirapiin lah. Gimana? Teman-teman semuanya? Lanjut dah. Sampun. Lanjut ya. Ya, Ye. nanti saya share kok ininya, apa oret-oretannya. Jadi nanti bisa disalin, dirapiin gitu. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga. Penerapan dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama yaitu fungsi biaya. Biaya itu merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Fungsi biaya total itu dapat diketahui jika ininya diketahui. Nah, sehingga didapatlah ini kan, ini biaya total, kemudian ini biaya marginalnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau ini KD fungsi biaya, ini harusnya B. Nah, fungsi pendapatan. Nah, biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Fungsi pendapatan total dapat ditentukan jika pendapatan marginalnya diketahui. Nah, R itu pendapatan total, kemudian MR itu, ini kok salah lagi. MR itu pendapatan marginal. Nah, contoh soal ya. Contoh soal. Nah, diketahui gimana? Ini paham nggak ini? Yang ini? Ya, Dek. Ada, Dek. Paham. Oke. Paham. Wow. Nah, ini ya. Kita
kita tulis diketahui. Tulisan saya kok jelek sih, Rek? Diketahui CM itu tadi apa? Biaya marginal kan 6Q pangkat 2 min 4Q plus 7. Nah, kemudian biaya tetap atau K-nya itu sama dengan 5. Nah, tentukan. Ditanya biaya biaya total. Jawab. Berarti ini ditanya apa ini berarti? C ya, persamaan biaya total itu kan C ya. C sama dengan berapa ya? Integral C M. diturunkan terhadap Q. Nah, kita tinggal masukkan saja, substitusikan. C sama dengan integral ininya berapa? 6Q pangkat 2 min 4Q plus 7. Nah, tulis ini. Nah, berapa berarti? C-nya sama dengan kita integralkan berapa? Oh, DQ. Berapa ini? Ini kita integralkan menjadi cepat. 6 per 3. Q 6 per 3. X pangkat 3. kok X ya? Di sini Q kok. Di sini Q kok. Iya. Nah, ini min berapa ini? 4 per 2. Q pangkat 2. Ini 7 Q. 7 Q. Kemudian DX. kok DX Plus C. sih? Iya, plus C ya. Masuk lali plus C bukan DX karena sudah diintegralkan. Nah, sama dengan ini dibagi 2 Q pangkat 3 min ini berapa ini? 4 bagi 2 Q pangkat 2 plus 7Q plus C. Nah, sampai sini bagaimana gitu. Nah, karena C itu kan adalah konstanta. Sedangkan di sini itu di soal itu diketahui dengan K adalah konstanta. Jadi kita ini menggunakan K kalau gitu ya. Kita ganti K. Nah, kita ganti K. Nah, sehingga karena K-nya sama dengan 5, kita substitusikan ke sini. Sehingga C-nya sama dengan 2Q pangkat 3 min 2Q pangkat 2 plus 7Q. Berapa ini? Plus berapa? 5. Nah, sampai sini selesai. Alhamdulillah gitu. Ada yang ditanyakan dari semua ini pembelajaran kita hari ini? Pak, yang AX pangkat N sama dengan N kali AX N min 1 tadi loh. Itu cara mengintegral. Gimana? Yang AX pangkat N sama dengan N kali A. Oh, X pangkat N min 1. Ini turunan ini, Dek. Nah, iya. Ini turunan. Kalian kan sudah belajar turunan di materi sebelum integral. Jika ada bentuk 2X pangkat 3, itu 2X pangkat 3, kita turunkan kan menjadi ini kalikan ini ya. 3 dikali 2 X 3 dikurangi 2 sama dengan berapa ini? 6 X pangkat 2. Jika ini saya integralkan, coba lihat. Jika saya ini integralkan ya, ini kan turunan. Ini kan turunan ya. Jika ini saya integralkan, akan menjadi berapa? 6 per 3 X pangkat 3 plus C. Sama dengan 2X pangkat 3 plus C. Nah, sama kan? Iya kan? Sama enggak?
Ya. Nah, jadi integral itu kebalikan dari turunan gitu loh. Ini kalian ingat-ingat, ini dasarannya ini. Dan integral kalau ini juga dasarannya. Kalau kalian bisa ini ya bisa mengerjakan integral lah. Gitu. Intinya di situ. Ada yang ditanyakan lagi? Dan Kok boten rek sama semua ini, masya Allah. belum Belum? ada pertanyaan. Ayo tanya. Ada apa? Ini loh, banyak tadi oratoropnya ini. Ayo tanya apa? Coba tadi yang sudah ngerjain di foto tadi. Dikirim ke grup ya tadi. Sampun dah. Iya deh, sampun dah. Dikirim di grup. Yang tadi soal 2 tadi. Ayo coba salah satu gitu dikirim. Nanti kita bahas. Setelah itu kalian dapatkan oleh-oleh nanti dari saya. Tegas. Sampun dah. Halo. Halo. Ada orang ini enggak ini? Halo. Iya, Kak. Oh, begini. Ini tadi berapa ini? Jawabannya ini. -1 ya? Iya dah. Iya. Di foto, dikirim ke grup. Biar nanti dapat dilihat semuanya. Teman-teman biasa paham gitu. Oke ya. Lagi. Betul, Re. Suaranya siapa ini, sih? Ada 22 partisipan. Berarti yang belum hadir ada berapa ya? 38 dikurangi 22 karena 2 ini saya berarti tinggal 22 ya. 38 22 dibagi 6 16. Nah, oh boys. Ntar tugas istimewa lah. Berapa yo? Pun tah, nggak ada yang ditanyakan dah. Sampun. Oke, tugas yo. Tugas. Nggak usah kok. Tugas ya, bentar lagi UAS loh kalian. Tugas ya. Oke. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Muncul dah share screen-nya. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, oleh-oleh lebaran gitu loh. THR. Ampau. Sebentar ya, saya kirim ke grup. Nanti kalau soalnya ada yang nggak jelas, itu ditanyakan, diprotes gitu loh. Mana yo? Mana sih latihan mandiri pertemuan kedua? Tuh. Nah, sip. Nah, sudah masih proses mengirim. Saya tutup mungkin ya screen-nya ini. Biar nggak pause. Stop share screen. Nah, pun sudah masuk dah itunya
soalnya? Sudah. Nah, itu ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan. Oh iya, tadi saya di WA Bu Indah, katanya itu minggu depan anak-anak gak jadi masuk tatap muka. Karena kan habis lebaran, ada surat edaran dari Menteri, apa itu? Kemendikbud, itu Dinas Pendidikan Gresik itu. Nah, dari Dinas Gresik. Jadi masih dibuat daring ya. Jadi kemungkinan masih ada Zoom, gitu ya. Oke? Ya. Nah, Oke, Pak. oke lah. Ini gimana sih? Soalnya yang kalau ada yang nggak bisa nggak usah dikerjakan ya, Pak ya. Kalau nggak bisa, nggak usah dikerjakan. Dikerjakan. Gini, kenapa nggak berusaha dulu untuk mengerjakan meskipun salah? Gimana ya? Iya, Pak. Lek nggak bisa. Nggak bisa, nggak usah dikerjakan. Nggak usaha Iya, berarti betul. toh, nggak usaha gitu. Ya wis usaha loh, Pak. Ayo, Usaha. Pak, biasa lo iku mau jawabannya. Nggak nemu, tinggal di bolak-balik gitu, maksudnya nggak nemu sih. Gitu. Yo dikerjakan sebisa tarik gitu. Pakai dikumpulkan, ta, Pak? Nggih, dikumpulkan. Itu ya, bisa diaktifin nak kameranya nggak? Kita itu loh, foto dulu. Ya, sebelum saya tutup. Oke? Ayo, ini ada siapa ini? Ada Pipit, Diana, Novia, Intan, Cici, Laila, Jasmine, Nurul, Nimas, Hiziatul, Indah, Atin, Yahda, Dia, Berliana, Dita, Karina, Nira, Octavia. Silakan diaktifkan. Terus saya tutup nanti. Aktifin ya. Enggak, saya kamera nggak bisa tapi nggak apa-apa lah. HP pakai HP ya. Ayo dibuka kameranya. Buat kenang-kenangan. Dokumentasi guys. Ayo. Ini tinggal siapa ini? Belum ini. Ayo. Gak ada yang buka cerai. Yos lah. Pertemuan aja lo, Kak, fotonya. Ya, oke. Jepun, terima kasih ya yang sudah hadir. Mohon maaf lebih 16 menit ya. Saya akhiri. Iya, Papa. Oh ya, tugasnya dikumpulin kapan ya? Enak. Senin sudah pembelajaran lagi. 2 minggu. Yo, nantilah saya kabarin di grup ya. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya bisa live dari meeting. Ayul Hadim. Saya tutup aja lah. Ini paling ada ketiduran nih. End meeting for all.